Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda pasca perceraian kembali mencuat setelah Ruben secara terbuka mengaku dipersulit bertemu anak-anaknya. Namun di tengah isu tersebut, Ruben memamerkan momen kebersamaan yang hangat dengan ketiga anaknya melalui akun Instagram pribadinya. Pada Minggu 23 November 2025, Ruben mengajak Bertrand Peto, Thalia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu bermain ceria di arena permainan dalam ruangan. Ia terlihat menggendong putri bungsunya, sementara Bertrand menggendong Thalia, menunjukkan kebahagiaan saat bermain dan juga saat makan bersama. Momen ini terjadi saat Sarwenda diketahui berada di Korea Selatan bersama Giorgio Antonio serta Jordi Onsu untuk urusan pekerjaan. Situasi ini menjadi kompleks, mengingat klaim Ruben tentang kesulitan bertemu anak-anaknya meskipun kebutuhan mereka tetap terpenuhi rutin. Menariknya, di tengah keributan tersebut, sang adik Jordi Onsu memberikan pembelaan terbuka untuk Sarwenda, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dipersulit bertemu para keponakannya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada yang ingat nggak kejadiannya seperti apa? Yang pastinya ini bayi besar lagi tantrum ya, bukan tantrum sih, lagi betul. Nah, jadi sedang salah dipersalahkan dan menunjukkan bahwa ego siapa yang akan lebih turun gitu. Jadi orang yang dipersalahkan adalah orang yang egonya lebih rendah. Kira-kira menurut kalian gimana? Soalnya ini Mbak Ratna itu berpihak banget sama Ruben Onsu gitu. Nah, kalau kalian itu di pihaknya siapa sekarang? Ayo. Coba kalau dari awal tagihannya nggak lu arahin ke rumah bunda, nggak akan jadi permasalahan. Ya, jadi nggak usah melebar kemana-mana sampai ke nafkah-nafkah lu bahas. Kalau lu ngebahas soal nafkah, jadi kesannya lu nggak ikhlas nafkahin anaknya lu sendiri. Tuh, itu anak lu. Kalau lu nggak mau nafkahin, ya udah nggak usah bikin anak. Kenapa jadi dibahas-bahas soal nafkah? Soal nafkah juga masih minta talangin dulu kan, rembes-rembes juga kan. Talangin dulu nanti dirembes, talangin dulu nanti dirembes, ya nggak? Aduh, guys, di sini siapa yang setuju kalau gue bakalan maju jadi garda terdepan untuk membela Bunda Sarwenda? Karena menurut aku beliau ini seorang perempuan, beliau seorang single parent yang memang wajib dibela karena memang ya gimana ya, kayak yang beliau itu seorang perempuan dan menurut aku beliau tuh benar. Jadi kayak aku pengen maju aja membela Bunda Sarwenda. Kalian setuju nggak? Buat Sergio lovers, ayo sama-sama kita maju, sama-sama kita dukung, sama-sama kita suarakan kebenaran ya. Jangan males-males, kita harus peduli terhadap orang-orang yang dizolimi ya. Jadi kita harus semangat untuk menyuarakan kebenaran. Semangat, yuk kumpul jadi satu, kita support Bunda Sarwenda. Pada tanggal 7 November 2025 kemarin, tepatnya di jam 5 sore, artis Sarwenda dibikin kaget bahkan sampai seisi rumahnya. Bagaimana tidak, artis Sarwenda disambangin oleh dua debt collector ke rumah pribadinya. Hadirnya dua debt collector ke rumah artis Sarwenda tersebut bertujuan untuk mencari tahu keberadaan satu unit mobil Range Rover yang dimiliki oleh RSO. Melalui pengacara dari Sarwenda mengkonfirmasi bahwasannya unit mobil yang dicari oleh dua debt collector ke rumahnya ini bukan atas nama Sarwenda, melainkan atas nama RSO. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Sarwenda, dan kehadiran dua debt collector tersebut salah sasaran, ucap pengacara dari Sarwenda. Pengacara Sarwenda juga mengatakan bahwasannya Sarwenda tidak tahu menahu terkait dengan mobil tersebut, dan dikatakan bahwasannya mobil Range Rover atas nama RSO itu ada setelah pernikahan Sarwenda dan RSO itu berakhir. Menurut informasinya disampaikan oleh pengacara dari Sarwenda ini bahwasanya dua debt collector itu memang mencari RSO, dan akibat kejadian ini Sarwenda merasakan ketakutan hingga Sarwenda berkonsultasi kepada psikolog. Semuanya ini berawal dari ketika Sarwenda yang di tanggal 7 November kemarin didatangi oleh dua debt collector ke rumah pribadinya
hingga pengacara dari Sarwenda ini mengadakan yang namanya press conference. Lalu setelah pengacara dari Sarwenda ini mengadakan yang namanya press con untuk mengklarifikasi terkait dengan 2 debt collector yang datang ke rumahnya Sarwenda beberapa waktu yang lalu, pihak dari Ruben Onsu ini pun melalui pengacaranya mengadakan yang namanya press con kembali. Lalu di dalam press con melalui pengacaranya Ruben ini ada pembahasan terkait anak. Dikatakan bahwasannya Ruben sangat sulit sekali untuk bertemu dengan anak. Bahkan dikatakan juga bahwasannya Ruben ini sampai detik ini masih rutin memberikan biaya terkait dengan kebutuhan anak-anaknya setiap bulannya. Pada awak media, Bunda Sarwenda pun ini mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan yang ada narasi mengatakan bahwasannya ayah atau Ruben ini sangat sulit sekali untuk bertemu dengan anak-anaknya. Bunda Sarwenda mengatakan ayah untuk bertemu kepada anak-anaknya itu bukan merupakan hal yang sangat sulit. Itu sangat mudah sekali, kata Sarwenda. Ayah cuma tinggal chat, ayah cuma tinggal WhatsApp Bunda, udah sesimpel itu. Dan lalu kemudian tinggal diatur atau dikoordinasikan jadwal bertemu untuk anak-anaknya. Apalagi saat ini memang anak-anak itu memiliki kegiatan yang sangat banyak sekali. Lalu Bunda Sarwenda juga mengatakan terkait dengan pemberitaan di mana 2 bulan terakhir ini ayah itu sangat sulit sekali bertemu dengan anaknya. Bunda Sarwenda mengatakan bahwasannya dia terakhir kali berkomunikasi dengan ayah itu ketika ayah mengabarkan bahwasannya tidak bisa atau tidak dapat untuk mengantar anak-anak. Jadi yang pada intinya Bunda Sarwenda ini mengatakan bahwasannya untuk bertemu dengan anak-anaknya ini, mantan suaminya atau ayah dari anak-anak mereka itu bukan merupakan hal yang sulit. Ayah hanya cuma tinggal chat, tinggal mengabarin untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan semudah itu tinggal diatur waktu untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Si Sarwenda sama Ruben itu juga kan si Sarwenda teh lagi live nih ya sama pacarnya ya. Nah didatangi si debt collector itu teh katanya mas sebenarnya kayak mobil Land Cruiser kalau nggak salah ya. Pokoknya salah satu mobil mewah itu teh emang dibeli, tapi nggak nyantumin si Sarwenda sebagai apa-apa gitu. Pokoknya emang nggak ada cerita kata pihak si Rubennya mah. Kenapa mi? Aku taliwang. Ya sebenarnya nggak ada menyantukan ininya si Sarwenda. Gak tahu itu tuh cenah si bilangnya mah si Ruben aja meren beli, nggak ada informasi apa tentang si Rubennya. Nah tapi dari situ tuh jadi merembet kemana-mana Burim. Nah jadi kayak cenah apa sih si Sarwendahnya teh nya kan lagi live nya, terus ujug-ujug datang si debt collector itu. Nah dari situ tuh si Sarwenda yang mengkonfrontasi lah ada apa gitunya buat klarifikasi naon make ka urang merenya juga gitu. Nah ternyata emang cenah kayaknya mah si dari kedua pengacaranya teh itulah pokoknya bagian hukumna malingnya cenah si Sarwenda nanti sebenarnya mah gak ada sakut taut sama mobil itu teh. Cuman mungkin karena si debt collector mikirnya yang masih terkait sama si Ruben sahade meren kan kayak kita juga kalau penagihan ya bisa yang terdekat kalau misalnya udah cerai juga kan masih ke mantan istri kemuat nanyain apa gitu biasa nama kayak gitu kan kita sebagai amun misalnya nagihnya oke kayaknya. Nah cuman jadi merembet kemana-mana teh ke masalah anak. Jadi si Ruben teh sekarang teh udah susah banget buat ketemu anak-anak teh cenah kutu. Sedangkan kan kalau misalnya support uang support itu mah tetap masih sama si Ruben ngasih. Cuman kalau misalnya mau ketemu anaknya susah. Terus ada juga si Wenda tanya upload apa gitu, emang ada putrinya teh nih kalau nggak salah di video itu teh. Tah si Ruben teh malah komen di situ. Pokoknya jadi seolah-olah si Wenda teh mengeksploitasi anaknya gitu. Nah si Ruben teh keberatan tapi malah jadi kok nulis di komen bukan nggak jadi personal gitu. Nggak maksudnya teh yang ngechat personal itu juga mendingan aja komen sekali